Oke. Halo, selamat sore teman-teman. Kita akan melanjutkan belajar tentang Swift dasar ya. Jadi kemarin kita udah belajar Swift dasar, pengenalan variabel dan sebagainya pada Swift. Sekarang kita lanjutkan belajar tentang basic operator yang ada di Swift-nya. Pertama kita akan belajar yang namanya nih assignment operator. Jadi kita akan belajar assignment operator, cara kerjanya bagaimana. Jadi si assignment operator ini contohnya si variabel A itu nilainya bisa dirubah dengan nilai variabel B. Nah, kodenya seperti ini ya. Kita punya variabel B ya. Nilainya dia 10 gitu. Lalu kita punya variabel A itu nilainya 5. Jadi kalau nilai let itu, variabel let itu kan nilainya konstan ya. Jadi dia itu tidak bisa berubah gitu, kecuali dia didefinisikan kembali. Nah, sedangkan untuk yang bertipe var seperti ini, maka dia sifatnya immutable, mutable ya, bukan immutable. Jadi dia bisa dirubah dengan data variabel lain. Contohnya, sekarang kita cek nilai B, let B itu 10, kemudian A itu karena dia tipenya var itu 5. Nah, sekarang kita ganti A yang tadinya 5 menjadi B gitu ya. Nah, jadi ketika kita jalankan seperti ini, maka si A ini nilainya udah menjadi 10 ya, bukan menjadi 5 lagi. Biar lebih ngeh gitu, saya akan cetak print pakai print gitu. Dia sekarang udah menjadi 10, bukan 5 lagi. Itu contoh assignment operator ya. Nah, sebagai contoh lain adalah seperti ini. Saya punya sebuah data variabel bertipe let ya. Contohnya x, y gitu kan. Dia nilainya 1,2 gitu ya. Jadi kan si x ini kan nilainya 1, y itu kan nilainya 2. Nah, si x ini dia tidak bisa dirubah atau diganti nilainya dengan si y. Nah, untuk membuktikannya saya pakai if ya, x sama dengan y ya, gitu ya, seperti ini. Nah, saya print coba. Berhasil terganti. Saya coba jalankan ini, maka dia akan memberikan kesan error bahwa cannot assign to value x karena dia sifatnya let konstan ya, karena dia konstan ya. Kecuali di sini kita ganti var gitu. Ya, sekarang kita tunggu ya, kita tunggu masih running basic operatornya. Nah, di sini juga akan memunculkan error ya, karena di sini juga udah dikasih tahu Bapak, ini adalah bukan konteksnya boolean. Jadi kalau pengen menyamakan dalam format if ini, dia harus pakai 2 ini ya. Dia nggak muncul apa-apa karena si x ini tidak sama dengan si y. Nah, sebagai contoh saya bikinkan pakai else, maka dia akan tercetak tidak terganti ya, seperti ini. Ya, tidak terganti karena apa? Nilai x 1, nilai y itu 2. Jadi x itu kan tidak sama dengan y, makanya ini tidak terganti. Ini membuktikan bahwa si assignment operator ini hanya bisa merubah tipe variabel yang di depannya itu var ya, bukan let atau konstan. Karena dia sifatnya konstan, jadi dia statik atau tetap. Sedangkan untuk var itu dia bisa diganti dengan nilai dari variabel lain. Ini namanya di sini keterangannya assign, dimasukkan datanya seperti itu. Itu contoh assignment operator. Lalu kita juga bisa memanfaatkan arithmetic ya, arithmetic operator di Swift. Arithmetic. Kalau arithmetic operator tuh ya umumnya ya ada penambahan, pengurangan, pembagian gitu ya.
terus juga kita ada apa tuh? Penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Itu operator aritmatika. Contohnya gini. Kita punya variabel seperti ini. Ya, variabel A itu nilainya 10. Nah, variabel B itu nilainya 9. Nah, sekarang variabel C itu adalah A kali B gitu. Jika kita jalankan itu maka dia akan mencetak nilai 90 ya. Ini ya, 90 karena apa? Karena si A-nya 10, B-nya 9. Jadi 10 kali 9. Sedangkan kalau kita rubah jadi plus gitu, dia akan merubah menjadi 19. Ya, seperti ini ya, teman-teman ya. Saya geser lagi biar lebih jelas. Kalau ini dikurangi bisa ya. 1. Nah, ini ya. Jadi itu operator aritmatika yang ada di Save. Nah, sedangkan tanda plus ya, tanda plus seperti ini itu dia itu bisa dapat menggabungkan dua buah string nih, teman-teman. Contohnya saya punya misalnya nama gitu ya. Saya punya string nama seperti ini, kemudian variabel B itu misalnya Johan gitu. Sekarang si variabel C itu adalah A plus B gitu. Jadi apa yang terjadi gitu ya? Nah, jadi si namanya Johan, jadi dia juga bisa menggabungkan dua buah string ya. Jadi si plus ini juga bisa dipakai untuk menggabungkan dua buah string dengan tanda plus seperti yang ada halnya di Java. Nah, misalnya saya punya variabel D itu nilainya berupa angka seperti ini atau integer, kita tambahkan D dia seperti ini. Maka dia error ngomong bahwa binary operator plus gini tidak dapat diaplikasikan terhadap operan antara tipenya string dan integer gitu ya. Jadi ketika kita mau menggunakan plus ini itu antara string dan string atau antara integer dan integer atau float dengan integer dan sebagainya. Jadi tanda plus ini bisa dipakai ketika dia dua-duanya string ya. Misalnya tadi saya menambahkan nama dan Johan A ditambah B. Nah, ketika kita mau memanfaatkan plus ini juga bisa kita gunakan untuk menjumlahkan angka, mengurangi angka, menghapus angka, dan atau membagi angka dan sebagainya. Itu arithmetic operator yang ada di Swift. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang remainder operator. Ya. Ini ya, remainder operator ini apa ya? Jadi si remainder operator ini yaitu bekerja berdasarkan banyaknya apa ya cara mudahnya itu ya modulus gitu lah ya, modulus gitu ya. Kalau di matematika itu modulus. Contohnya kan kalau 9 gitu ya. Kita punya var A nilainya 9, kemudian var B itu nilainya 4. Nah, sekarang var C itu dia adalah A modulus B gitu ya. Nah, bagaimana cetak gitu ya? Kita coba satu ya kan. Kan kalau di ilmu matematika gitu ya, saya coba ya modulus ya. Nah, modulus operatus atau modulo operation, contohnya seperti apa? Jadi kalau di modulus itu seperti ini rumus. Sorry. Nah, jadi kalau si modulus itu kan kalau di sini kan 9 nih, jadi kan 4 ya, 10 dibagi 9 dibagi 2 kan pertama 4 dulu, baru 4 kan 8 tuh. 4 sisanya berapa? 1 gitu. Itu yang dimaksud dengan modulus. Jadi contohnya dengan contoh lain misalnya seperti ini sih ya. Jika kita punya 9 kemudian kita dibagi 4 kemudian eh, modulusnya 2 gitu ya, maka 9 bagi 4 adalah modulusnya adalah sisanya adalah 1. Seperti ini kan dia punya 9 gitu ya. Modulusnya ada 4 orang, maka setiap orang kan dapat 2 maka sisanya 1. Itulah konsep modulus. Tapi saya nggak akan menjelaskan lebih panjang tentang modulus di sini. Kita akan belajar lanjut tentang
unary ya, unary operator. Oke. Jadi unary minus dulu ya, minus dulu. Jadi dalam Swift ini kita contohnya punya sebuah variabel namanya tree gitu ya. Tree. Jadi kan 3 gitu ya. Nilainya 3, kemudian kita juga bikin sebuah variabel baru yang namanya minus 3, berarti dia dikurangi 3 ya, dikurangi 3 maksudnya. Nah, sekarang saya punya variabel juga yang namanya contohnya saya punya variabel yang akan memanfaatkan variabel ini. Contohnya gini, let hasil gitu ya, atau result aja deh, result adalah apa gitu ya, minus, nah, minus dari sini, minus 3 ya, saya copy dari sini ini. Jadi si hasilnya adalah minus, ini kan ada minus 3 nih ya. Saya coba jalankan dulu. Dia hasilnya akan menghasilkan angka 3. Angka 3-nya kenapa gitu kan? Kan pertama dia 3. Ya, 3. Nah, si minus 3 kan ini ya, min 3 ya, min 3. Nah, di sini result ini min 3 ya. Jadi gini. Makanya min 3 gitu kan. Itu kan kalau di matematika kan jadi positif ya, karena min gitu. Jadi seperti itu untuk salah contoh untuk penggunaan operator minus di unary gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan unary plus ya, unary plus seperti ini. Contohnya saya bikin variabel baru, variabel a misalnya 1 gitu ya. Kemudian a ditambah sama dengan 2 gitu ya. Error ya. Jadi dia expected expression after operator. Nah ini. Jadi kalau mau pakai operator plus itu dia jangan spasi begini ya. Ya dia nggak bisa kebaca. Jadi harus pakai ini. Nah, kan yang awalnya itu akan nilainya 1 ya. Nah, si A ini ditambah berapa? Ditambah 2 gitu. Maka sekarang nilai A itu adalah 3 ya. 1 tambah 2 jadi dia sekarang nilainya adalah 3 gitu. Itu tadi kita udah belajar min ya, minus. Kemudian juga kita udah belajar unary operator menggunakan tanda plus. Jadi kan A plus sama dengan ini juga bisa dibaca sebagai gini. A sama dengan A plus 2 gitu ya. Saya hapus dulu. Tiga ya. Jadi ini bisa dipersingkat dengan ini teman-teman. A plus sama dengan 2. Kayak gitu ya. Jadi ini untuk mengetikkan ini kita juga bisa menulis seperti ini. Jadi lebih singkat. Itu yang namanya unary operator plus pada Swift ya. Dan begini. Oh iya. Lanjut, kita bisa memanfaatkan yang namanya comparison operator atau operasi perbandingan. Kan kita kalau di beberapa bahasa program misalnya equal to ya, sama dengan. Kita juga bisa tidak sama dengan, atau juga lebih dari, kurang dari gitu ya, atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan gitu ya, dan sebagainya. Contohnya gini. Variabel A nilainya 1 ya, variabel B nilainya 2 gitu kan. Nah, sekarang kita akan ngomong A, B gitu. Saya cetak ya. Saya cetak jalankan, nilainya adalah sekarang
adalah false. Kenapa false? Karena ya, false itu karena apa? Karena satu itu tidak atau berbeda dengan dua. Ya. Nilai A beda dengan nilai 2. Nah, sekarang kalau nilai B-nya 1, saya jalankan seperti ini, dia ngomong, si Swift itu ngomong, oh dia true, bener, bener bahwa oh si A itu 1, si B itu 1, gitu ya. Saya coba jalankan lagi, misalnya A, ini 2 lagi ya, saya rubah lagi 2, A itu tidak sama dengan B. Nah, kira-kira hasilnya adalah apa? Jadi dia sekarang ngomongnya adalah true, bener kan? Si A ini tidak sama dengan B gitu. Karena si A itu 1, si B itu 2. Jadi dia nilainya tidak sama, maka dia cetak true gitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi. A itu lebih besar dari B. Bener nggak? Salah kan? False ya. False. Kenapa? Karena A itu lebih kecil dari B. Karena A1 ya, saya gedein lagi ya. B-nya 2. Jadi A itu harusnya lebih kecil dari B. Makanya dia nyetaknya false. Nah, kalau saya ganti seperti ini, dia nilainya akan menghasilkan nilai true atau benar karena A1 B2. 1 itu lebih kecil dari B. Itu ya. Nah, sekarang saya coba lagi, A lebih besar sama dengan B. Saya coba cetak. Nah, false juga karena 1 tuh gini ya. Nah, ketika kurang dari atau lebih dari ya, kurang dari sama dengan B, dia akan mencetak yang namanya true. Nah, penggunaan sama dengan ini, teman-teman, itu maksudnya dia akan kebaca gitu. Sedangkan kalau tanpa sama dengan itu, dia akan membaca di setelahnya, gitu ya. Terus kita bisa memanfaatkan comparison contoh lainnya seperti ini. Saya punya variabel nama, gini, nama aja ya, nama sama dengan Johan. Ini ya, saya punya nama Johan. If ya, saya pakai operator if, nama sama dengan siapa? Johan, maka dia cetak print y data sama gitu ya. Oke. Jika tidak, maka dia bilang kita cek ke print, wah maaf data tidak sama gitu ya. Ini name ya, nama, sorry. Oke. Ini ya, data sama. Kenapa? Si nama ini ngecek Johan nggak namanya? Oh ya, namanya sama-sama Johan ya. Kalau di sini misalnya Budi gitu seperti ini, dia tidak ini munculnya adalah wah maaf data tidak sama seperti itu ya. Jadi dia ngecek dulu si variabel nama itu isinya apa. Oh, value-nya adalah Budi. Nah, di sini kondisionalnya adalah ketika namanya sama dengan Johan, maka dia akan mencetak data sama. Ketika dia tidak jika tidak, maka dia akan mencetak maaf datanya tidak sama. Nah, karena si Budi dengan Johan ini datanya tidak sama, maka dia yang dicetak adalah wah maaf data tidak sama. Jadi seperti itu untuk mengecek comparison ya atau perbandingan dari dua data ya. Oke, kita akan lanjut lagi belajar namanya di Tenari ya. Tenari itu kondisi operatornya itu menggunakan 3 bagian operator. Nah, contohnya ada sebuah pertanyaan ditanya tuh, kemudian dia ada 2 jawabannya. Sebenarnya mirip-mirip dengan if else juga. Contohnya gini ya, apa nih? Comparison udah, Tenari operator yang ada di Swift. Contohnya seperti ini. Kita punya ini ya, kita punya sebuah content height itu jumlahnya 40, nilainya, kemudian kita punya hash header ya, sifatnya true ya, pakai boolean ya. Kemudian kita jumlahkan row height-nya adalah content height ya, ditambah dalam kurung hash header gitu ya. Tanya hash header, jika tambahkan 50, jika tidak ya tambahkan 20. Jadi gini, maksudnya kita punya content height itu kan awalnya adalah 40 ya.
salah. Content height. Oh ini ya, sorry. Ya. Jadi kita punya content height jumlahnya 40, kemudian dia ngecek si pakai boolean true atau false, atau dia punya header gitu. Nah, sekarang kita akan ngitung tentang row height ya, tinggi barisnya adalah content height ditambah dia ngecek dulu hash headernya true atau false ya. Jika true ya, dia akan ditambahkan 50, dengan jika false dia akan ditambahkan dengan 20. Nah, kita coba jalankan. Itu hasilnya adalah sebentar ya, 90 ya. Kenapa 90? Kenapa? Karena di sini hash headernya adalah true ya. Jadi ketika dia memiliki header atau hash headernya true, maka dia akan menjumlahkan dengan 50. Jadi dia yang pertama ya gitu ya. Nah, sedang kalau di sini kita coba ganti false gitu ya, biar nggak penasaran teman-teman, kita coba jalankan seperti ini. Dia akan mencetak angka berapa? Akan 60 ya, karena dia false. Dia si row height ini adalah content height ya, 40 ditambahkan, dicek dulu dong si hash headernya true atau false. Nah, jika true ditambahkan 50, dan jika false adalah ditambahkan 20. Nah, karena saya ganti di sini sebagai false, maka dia berubah angkanya menjadi 60 karena 40 ditambah 20 ya, bukan lagi ditambahkan 50. Jadi contohnya seperti untuk unary operator dari ternary ya, karena kita punya 3 di sini. 1, 2, 3. Nah, jadi seperti itu. Contoh lain, contoh operator lain yang bisa kita gunakan ada di si Swift ini banyak sekali ya. Contohnya kita bisa menggunakan rank operator ya. Contohnya seperti ini. Kalau rank operator kita pakai perulangan ya. Nah, nanti lebih detail lagi kita kan misalnya tadi sudah saya jelaskan tentang flow ya, alur flow if else. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, tadi hanya sebagai contoh saja. Misalnya kita punya rank operator si pakai for ya, indeks di dalam 1 sampai 5 gitu ya. Begini ya contohnya ya. Jadi kita akan mengalihkan antara 1 sampai 5 ya. Nah, ini kan belum saya isi ya. Saya cetak di sini, saya pakai print gitu ya. Saya cetak datanya di sini. Saya akan cetak ininya, saya cetak indeksnya. Nah, seperti ini ya, saya cetak indeksnya. Yang 5 is ini ya. Saya tutup dengan indeks dikalikan 5, saya tutup seperti ini, saya tutup seperti ini. Satu. Oke. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi. Oke. Saya print. Indeks ya. Nah, ini bener nih. Indeks ya. Times. Saya tutup dulu di sini. Kemudian indeksnya saya kalikan dengan 5. Ini ya. Saya udah agak lupa di ini. Saya jarang pakai ini soalnya. Jadi saya coba jalankan seperti ini ya. Kita membuat rank operator. Kita tunggu sebentar. Ini ada 5 ya. Ya. Oke.
Jadi nanti di sini akan muncul 5 kali perulangan ya, seperti ini. Cocok kecilkan. Wah, di sini ternyata. Saya lupa teman-teman. Jadi munculnya seperti ini. Jadi indeks pertama karena dia dikalikan 5, nilainya 5 ya. Indeks kedua kan 2, 2 kali 5 10, indeks ketiga kemudian dikalikan 5 jadi 15 dan seterusnya. Itu adalah contoh penggunaan dari rank operator. Tadi saya lupa scroll zoomnya, jadi saya tunggu tunggu outputnya di sini, ternyata outputnya di bawah ya. Oke ya, lanjut ya. Kadang-kadang suka panik seperti itu. Oke, kita juga punya contoh lain adalah operator yang namanya ini half range operator. Nah, si half range operator ini dia akan mendefinisikan sebuah range yang akan berjalan dari A ke B ya, contohnya. Nah, kita misalnya punya operator A bla 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 titik-titik kurang dari B gitu. Dia akan menjelaskan dari A ke B, tapi tidak si B-nya itu tidak termasuk. Nah, lebih jelasnya itu saya akan contohkan seperti ini. Lihat, saya punya nama gitu ya, daftar nama misalnya Ana, terus Alex ya, Alex terus siapa, Alex, ada lagi si Brian, kemudian ada pula yang namanya Jack ya, ini ya si array ya, data array ya. Nanti belajar array, belajar for loop-nya nanti kita akan lebih detailkan lagi di kedepannya. Ini hanya sebagai contoh penggunaan dari penggunaan half range operator. Misalnya kita punya const names ya, names.const ya. Nah, dia akan menghitung dulu jumlah value yang ada di names ya, ada 1 2 3 4, ada 4 ya. Kemudian kita lakukan looping seperti ini, kita bikin if di dalam dari 0 sampai ya ini kurang dari count. Nah, dari sini ya, dari count ya. Kemudian kita cetak datanya ya, kita cetak seperti ini ya. Si person ini siapa, ini ya. Satu ya, saya tutup dulu, saya cetak lagi pakai array ini, tutup ya seperti ini. Aduh, apa names gitu ya teman-teman ya. Saya coba jalankan ya, set gitu. Oke, dia akan melooping 4 data seperti ini ya. Jadi person atau orang pertama namanya Ana gitu ya. Orang kedua namanya Alex, orang ketiga namanya Brian, orang keempat namanya Jack gitu. Seperti itu teman-teman ya. Untuk penggunaan dari half range operator. Ada juga banyak sih. Kita langsung karena ini udah agak advance ya, nanti kita akan belajar di detail di perulangan ya dan array ya. Sekarang kita belajar yang basic operatornya itu untuk logical. True and false aja dulu ya. Jadi ada pemberian tidak sama dengan A dan B, A atau B, atau not, and, dan or. Itu sering sekali dipakai ya. Contohnya sekarang adalah logical not dulu, bukan gitu ya. Misalnya kita punya jadi kita mengallow entry-nya boleh masuk kak,
nggak boleh ya, maka saya bikin boolean atau logical false ya. Jika tidak boleh masuk, maka dia akan tercetak ini ya. Coba jalankan ya. Says denied ya, karena di sini allowed entry-nya adalah false. Ya. Jika tidak false, maka cetak says denied gitu ya. Nah, tapi jika if ini dia nggak muncul apa-apa, non, ting ya, kosong ya kan. Maksudnya si if ini kan dia itu baca pertama kali harus status yang sifatnya true dulu ya. Nah, karena di sini adalah false. Nah, false ada tanda seru seperti ini, dia akan berubah menjadi data true. Nah, karena dia true, maka dia akan tercetak print access denied. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar logical AND operator seperti ini. Ya, AND operator, saya bikin sebuah variabel baru, misalnya kita bikin sebuah kondisi true ketika apakah dia udah memasukkan kode kunci, kode pintu ya true. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah variabel namanya post screen gitu ya, false ini. Lalu if dalam kurung enter kode dan password retina scan. Ini saya pakai if else, kita print ini apa, welcome ya. Jika tidak, maka print ya akses ini ya. Jadi kondisi pertama dia akan ngecek gitu ya, apakah dia sudah memasukkan kode kunci. Nah, udah benar. Apakah dia telah mencocokkan retina scan? Oh tidak gitu ya. Nah, ketika si dua fungsi ini kan true and false gitu ya, true and false, maka dia gini, saya cetak ya, cetak, munculnya access denied ya, karena si ketika true dan false, maka dia akan mencetak bahwa hasilnya adalah false gitu ya. Biar lebih ngeh lagi, saya akan tunjukkan di sini or and ya. Ini nih, saya tunjukkan seperti ini. Ini aja ya. Nih, ini contohnya. Tadi kan kondisi pertama adalah true, kedua false gitu ya. True, kedua false. Ketika dia akan menggunakan operator AND, maka dia hasilnya adalah false. Tapi jika pakai OR, dia true. Kebalikannya. Nah, jadi syaratnya untuk true, dia itu harus sama-sama true ya. Jadi kalau si operator AND ini, operator dan atau AND ini, dia harus true semua. Baru dia akan membuat hasilnya juga true. Nah, kalau ada salah satu false aja, dia akan bilang datanya adalah false ya. Berbeda dengan OR ya. Saya coba demokan yang OR di sini. OR ya. OR gini. Ya. Saya akan bikinkan demo OR. Misalnya has, apakah dia punya kunci? False gitu ya. Nah, kemudian saya bikin variabel namanya close if has door or tuh pakai ini begini ya.
ya, close gini. Nah, print welcome. Jika tidak, maka dia akan print access denied. Access denied. Gini ya. Kita akan jalankan kembali seperti ini. Nah, dia akan ngomong welcome walaupun ini tidak sama-sama true. Ada salah satu false di sini. Di sini ada true, di false. Dia akan menjalankan fungsi true. Seperti tabel yang sudah kita lihat di sini. Jadi kalau si operator AND ini false false, dia hasilnya false. False true tetap false, true false tetap false. Ketika true dan true, maka baru dia mencetak data true atau hasil true, logika true ya. Jadi CNN ini syaratnya harus true dan true, maka dia dibilang true. Nah, berbeda dengan OR, ketika dia salah satu ada true-nya saja, maka dia akan dianggap sebagai true ya. Itu cara membedakan antara si operan logical operator AND dan OR. Kita juga bisa mengombinasikan keduanya sebetulnya ya. Contohnya seperti ini. Saya akan mengombinasikan dua antara AND dan OR. Ya. Gini ya. Saya akan menggabungkan ya. Jika if enter kode dan password retina ya tadi ya, password retina kan, atau ini hashdor. Oke. Atau ini lagi satu lagi nih, knows override password. Saya panjangkan dulu seperti ini ya. Printnya apa? Printnya welcome. Jika tidak, maka dia cetak printnya access denied. Ini ya. Jadi, kita coba jalankan ya seperti ini. Dia ngomong welcome gitu ya. Karena apa? Karena salah satunya ada yang ataunya, karena or ini dia kan pertama ngecek ini dulu ya sifatnya false gitu ya, lalu atau kemudian store-nya ada yang ini false tapi satunya ada yang true, maka dia akan mencetak ini ya. Jadi itu perbedaan antara AND dan OR ya. Jadi teman-teman sering-sering latihan aja untuk membedakan apa perbedaan antara AND dan OR yang ada di logical operator gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk belajar tentang Swift dasar ya, tentang basic operator ya. Nanti tadi mungkin agak pusing ya tentang penggunaan if else, ada juga looping ya, pakai for ya, kemudian juga ada sesuatu yang mungkin agak sedikit pusing nih, khususnya di sini teman-teman harus paham banget itu perbedaan AND dan OR ya, karena kedepannya itu akan selalu dipakai ketika kita melakukan pembuatan aplikasi atau menggunakan programan apapun. Jadi harus paham tabel ini ya, tabel truth table ya, and or dan not ya. Ini mungkin kalau di matematika di situ juga ada. Oke teman-teman, sekian dari saya untuk Swift dasar bagian kedua ini ya. Mungkin agak ada jeda yang sangat lama sekali untuk video kedua di Swift dasar ya. Nanti kita akan belajar tentang string karakter di pertemuan ketiga di Swift ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.